Pasal selanjutnya nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Yang membatalkan wudu ada 4. Nah, selain yang 4 ini tidak batal wudu. Yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal maniyah. Yang pertama yang membatalkan wudu itu sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan yang keluar daripada kemaluan belakang. Kubul atau dubur. Paham tak ya? Kemaluan depan tahu? Kemaluan belakang tahu? Nah, jadi yang keluar, setiap yang keluar daripada kemaluan depan atau kemaluan belakang itu akan membatalkan wudu apabila kita sudah berwudu. Baik yang keluar itu rihun merupa angin, nah, kentut, atau selain daripada angin. Illal maniyah, kecuali mani. Kalau mani tidak batal wudu. Kalau mani tidak batal wudu. Kalau keluar mani nggak batal wudu. Kenapa? Mani itu adalah asal penciptaan manusia. Jadi mani itu hukumnya suci, maka dia tidak membatalkan wudu. Ataupun ada mani yang lekat di kain lalu kita bawa salat juga tidak masalah karena mani bukan najis. Nah, jadi kalau kentut atau selain daripada kentut maka itu hukumnya membatalkan wudu apabila keluar daripada kubul atau dubur. Di dalam Islam ada beberapa adab ketika kentut. Yang pertama, kalau kita lagi ngumpul begini, kalau tercium bau kentut maka kita dianjurkan untuk diam. Dah, supaya tidak terjadi selisih paham. Kadang-kadang banyak orang kurang enak gara-gara kentut masalahnya itu. Kadang hubungannya terlalu akrab, pas kada masalah kentut aja tidak akrab, itu kacau ini. Maka dalam Islam kalau mencium bau kentut maka hukumnya diwajibkan diam. Ya, nikmati aja. Wah, aroma telok ini, aroma pecel lele ini. Itu yang pertama. Maka kalau ada orang kentut, jadi tidak usah saling menuduh. Kau kentut ya, kau kentut ya. Itu bukan akhlak Islam. Akhlak Islam diam ketika mencium kentut di dalam perkumpulan. Dalam majelis kalau ada nyium kentut diam saja. Jadi tidak usah saling menuduh. Sebab saling menuduh ini akan menjadikan perselisihan. Maka kentut ada beberapa macam. 4 macam ini, semua kentut ini membatalkan wudu. Pertama, ada kentut yang bunyinya kencang tapi baunya nggak ada. Wah, put katanya kan, tapi baunya nggak ada. Ini batal juga wudu nih, wudu batal. Ada yang kedua, kentut yang dilepaskan secara terpaksa, ini batal juga wudu. Lah ditahan, aduh nak kentut pula. Api akhirnya saking kuatnya nahan, tapi keluar juga. Sit, wah, itu batal, wudu tetap batal. Nah, yang ketiga, ada kentut yang bunyinya tidak ada, tapi baunya luar biasa. Nggak ada orang yang tahu kalau dia kentut tuh. Tuh aja dewek-dewek duduk kentut. Wah, mulai orang penasaran baunya, aromanya. Wah, satu ruangan tercium bau kentutnya dia, tapi baunya tidak ada, tapi bunyinya tidak ada, sehingga menjadikan saling menuduh. Nah, kau kentutnya, kau kentutnya. Nah, jadi begitu. Baunya luar biasa, tapi bunyinya nggak ada. Yang terakhir ada kentut yang paling ekstra. Bunyinya kencang, baunya kencang. Itu juga membatalkan wudu. Wah, baunya. Wah, kalau lagi kentut, wah, apalagi kalau makan, lagi makan kentut, masya Allah, baunya pula. Jadi luar biasa, kentut itu semuanya membatalkan wudu. Baik yang bunyinya kencang ataupun yang tidak berbunyi, asal kentut maka hukumnya membatalkan wudu. Jadi jangan tanya-tanya lagi, kentut yang macam ini batal tak wudu? Tidak ada, semua kentut wajib mengulang wudu kembali. Jadi tidak ada jenis kentut yang tidak batal ya. Asani yang kedua yang membatalkan wudu, zawadul akli, hilang akal. Tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba habis makan durian, mentah-mentah sudah dibuka makan durian, sudah makan durian makan pula asam durian pula makan lagi, sudah makan asam durian minumnya Sprite, wow, sudah minum Sprite hilang akal ya. Katanya, kata anaknya, Pak kenapa Pak? Nih saya di mana ini katanya. Atau mulai hilang akal itu maka batal wudu dia, hilang akal batal wudu. Hilang akalnya dengan sebab apa saja? Binaumin, baik dengan sebab tidur, au ghairihi atau selainnya. Tidur, mabuk, alergi obat, semuanya asal hilang akal maka membatalkan wudu. Tapi ada tidur yang membolehkan dan tidak membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana? Nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Tidur yang dia tetap pada posisinya saja.
Nah, waktu nunggu azan sebelum subuh orang salat sunnah semuanya dia ngantuk tidur begini, maka hukumnya tidak membatalkan wudhu. Atau begini, jadi pantatnya dia ini, mohon maaf, bokongnya dia ini nggak bergerak, seperti itu aja, mau dia begini atau begini, asalkan bokongnya tidak bergerak maka wudhunya tetap ada, tidak batal. Tapi kalau bokongnya sudah berubah posisi maka hukumnya batal. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya lubang dubur itu memiliki wika, ikatan. Kalau mata terbuka, lubang dubur tertutup. Kalau mata terpejam, maka dia akan terbuka, akan keluar sesuatu daripada dubur. Tapi kalau tidurnya macam ini, maka hukumnya boleh dan tidak batal wudhu. Nah, tapi kalau lah baring, lah tersandar macam tu, ada tambah pula, kalau ngorok pula, itu batal. Tapi kalau masih posisi duduk, maka tidak masalah. Tuh. Ats-tsalitsu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan boleh nikah min ghairi hailin, tanpa batas. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan yang boleh nikah, dia sudah sama-sama balik, kalau kulit sama kulitnya tersentuh maka batal wudhunya dia. Min ghairi hailin, tanpa batas. Tanpa batas. Tapi kalau pakai sorban dilapisi oleh kain maka tidak batal. Nah, bagaimana dengan bersentuhan dengan istri, Pak Ustadz? Bersentuhan dengan istri hukumnya batal di dalam mazhab Syafi'i. Kenapa batal? Karena istri bukan mahram kita. Sebab yang tidak batal itu, wudhu yang tidak batal itu apabila bersentuhan dengan perempuan yang tidak boleh dinikahi. Mama, ibu, apa nama lagi? Kakak kandung, adik kandung, apa namanya, saudara ayah, saudara ibu, maka itu tidak batal wudhunya. Cuman kalau bersentuhan dengan istri, istri adalah ajnabi yang boleh dinikahi, maka ketika bersentuhan dengan istri maka hukumnya batal. Nah, jadi ada orang bilang, kenapa Pak Ustadz bersentuhan dengan istri batal wudhu? Padahal istri sudah mahram. Istri itu mahram yang dibuat-buat, mahram karena pernikahan. Sebelum dia menikah dia bukan mahram. Ketika dia sudah menikah baru dia mahram. Maka itu adalah orang yang mahram, bukan mahram maka dia membatalkan wudhu. Bukan mahram disebut dengan ajnabi. Yang terakhir, masu kubulil adamiyyi au halqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi. Menyentuh kemaluan depan atau belakang dengan batin telapak tangan. Kalau bikin begini, yang tidak kelihatan itu namanya batin telapak tangan. Kalau disentuh oleh yang tidak kelihatan ini, menyentuh dubur ataupun kubul, maka wudhunya batal. Tapi kalau disentuh oleh yang ini, gosok gini, tidak apa-apa, tidak batal. Kalau yang nyentuh ini, baik kemaluan orang lain ataupun kemaluan sendiri, batal. Kalau kemaluan laki-laki, yang batal itu disentuh dengan rahilah ini, yang batangnya. Nah, yang batangnya. Kalau tersentuh oleh ini maka batal. Tersentuh oleh ini batal. Tapi kalau yang di bawahnya tidak batal. Yang batal itu yang batangnya aja, yang di bawah nggak batal. Itu. Jadi kalau garuk-garuk tersentuh yang lain, yang sebelah sininya, tidak yang batangnya, maka hukumnya tidak batal. Tapi kalau tersentuh dengan batangnya itu, maka hukumnya batal. Perempuan yang kelihatan dari luar, yang zahir. Nah, kalau perempuan itu ngangkung, apa namanya itu, dulu ngangkang kayak gitu, apa yang kelihatan di situ kalau tersentuh dengan jari tangan atau telapak tangan, maka hukumnya batal. Nah, ini mohon maaf lah ya, kalau menjelaskan fikih ini harus mendetail, gak salah paham. Nah, sekarang ada orang yang nginjak tai cicak, dia ulang wudhu. Jadi saya katakan tidak ada hubungannya menginjak tai cicak dengan mengulang wudhu. Menginjak tai cicak tidak membatalkan wudhu. Tidak usah diulang wudhunya. Ada pula yang nginjak tai cicak ulang wudhu. Apa hubungannya coba? Gak ada hubungan. Yang membatalkan wudhu cuma 4. Menginjak tai cicak tidak membatalkan wudhu. Kalau terinjak tai cicak, terinjak tai ayam sebelum sholat, maka dibasuh saja najisnya, langsung dibawa sholat. Tidak usah mengulang wudhu. Karena yang membatalkan wudhu cuma 4 ini aja. Selain daripada 4 ini tidak membatalkan wudhu.
Mungkin itu saja pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita yang hadir. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar dalam menjalani ibadah, menjalani perintah Allah, dan sabar menjauhi maksiat, dan sabar menjauhi semua dalam menjalani semua keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala.